Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bram S. Putro, founder dan CEO The Economic. Ibu Raden Siliwati MPIA dari Bappenas, Direktur Pendanaan Bilateral Kementerian PPN Bappenas. Kemudian Pak Insinyur Bastian, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian Alex Mulya, Direktur of Brand and Research Strategi The Economic. Terima kasih. Bahan saya bisa ditayangkan. Kami ada bahan sebetulnya. Di sini ada bahannya ya? Sudah ya? Oh iya, oke. Dari Kementerian LHK sebenarnya diundang Ibu Siti Nurbaya Bakar, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun pada saat yang bersamaan beliau ada mendampingi dari Norwegia, jadi beliau berhalangan hadir untuk menyampaikan keynote speech pada kesempatan kali ini. Terkait dengan acara di CSR Summit Award ini dari KLHK mengatakan sebetulnya ini bahan dari Bapak Sekretaris Jenderal, maka ini masih masih bahan dari beliau tentang inovasi corporate social responsibility untuk pilar lingkungan, ekonomi, sosial. Ada 3 pilar tersebut, jadi lanjut, next. Nah, ini daftar isinya akan kami sampaikan. Yang pertama tentang kerangka konseptual pembangunan lingkungan hidup dan Trans-Global Leadership. Terminologi Trans-Global Leadership ini agak spesifik di KLHK sebetulnya. Dia terkait dengan kepemimpinan di sektor kehutanan. Jadi harapannya adalah pemimpin Trans-Global itu mampu memberikan semacam pemberdayaan bagi masyarakat, tapi tidak kemudian dia memperdayakan masyarakat. Itu inti dari kepemimpinan Trans-Global. Apa sih kerangka konseptualnya gitu terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Di sini ada 3 pilar, tadi telah kami sampaikan bahwa pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar ekologi sebetulnya. Pilar lingkungan di sini, pilar ekologi. Jadi harapannya adalah di sini ada 3 konsep sustainability, konsep konservasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Apa yang dilihat di sini, yang dilihat di gambar ini sebenarnya terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu. Bagaimana kemudian misalnya dalam aspek pembangunan ekonomi, dia tetap harus memperhatikan aspek lingkungan berupa misalnya daya dukung gitu. Apakah misalnya dalam bisnis atau dalam pembangunan daerah, suatu daerah misalnya di Jawa, berapa sih daya dukung dan daya tampung air di situ gitu. Apakah masih memenuhi atau masih seharusnya sudah hold dulu untuk misalnya untuk industri atau untuk hal lain gitu. Lanjutnya. Boleh. Ini ada 17 terkait dengan isu tujuan pembangunan berkelanjutan di situ. Sama sebetulnya isinya. Yang pertama menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lalu menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif gitu. Jadi tetap 3 pilar dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Di aspek ini, misalnya Bapak dan Ibu bergerak di bidang apapun gitu, 3 aspek ini menjadi semacam hal mendasar yang akan selalu diukur, misalnya di KLHK gitu, kalau misalnya kemudian di bisnisnya terkait dengan bidang-bidang tersebut. Gitu. Lanjut. Boleh lanjut. Oke. Mengapa kemudian isu lingkungan hidup ini penting?
Karena bagi sektor di LHK itu semua pihak, semua kepentingan, semua pemangku kepentingan itu tidak boleh ada yang ketinggalan gitu. Prinsipnya no one left behind. Tidak ada yang tertinggal, termasuk dunia usaha, termasuk laki-laki dan perempuan, termasuk ketiga pilar tadi itu. Oke, lanjut. Ini balik lagi boleh nggak, Pak? Oke, ini tentang triple planetary crisis. Ada 3 hal di triple planetary crisis itu: perubahan iklim, polusi, dan kerusakan keanekaragaman hayati gitu. Harapannya kemudian adalah terkait dengan pembangunan yang ekonomi hijau, ada transformasi ekonomi, kemudian ketiga hal itu tidak kemudian menjadi hilang gitu. Keanekaragaman hayati, tidak terjadi misalnya tidak terjadi kepunahan spesies atau tidak muncul invasif alien spesies gitu. Invasif alien spesies misalnya kalau kasus kita misalnya di Danau Toba misalnya, itu kan kemudian ada ikan yang seperti ikan merah gitu. Kemudian dia memakan ikan-ikan yang endemik di Danau Toba. Lanjut. Ini menuju Indonesia Emas, tujuan kita sama. Setiap pemangku kepentingan di sini mengharapkan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Ada kolaborasi tadi disebut Pak Sekretaris Kota tentang pentahelix. Di sini ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, lalu ada media gitu. Jadi ini saya pikir ini forum yang sangat tepat untuk kemudian mengejawantakan hal tersebut. Next, ini Indonesia Emas tahun 2045. Di sini harapannya adalah sasaran pembangunannya di sini ada pendapatan per kapitanya setara dengan negara maju, US 30.000. Kemiskinannya menuju 0%, rasio Gini indeksnya semakin mengecil gitu. Kepemimpinannya Global Power Index-nya harapannya meningkat, targetnya di peringkat 15 gitu. Terus Human Capital Index-nya di angka 0,73. Selanjutnya, ini target tahun 2045, terus kemudian apa sih ternyata ke depan isu lingkungan itu selalu menjadi perhatian dalam berbagai survei ekonomi gitu. Selalu dalam top 5 risiko global seperti cuaca ekstrim, kegagalan aksi iklim atau bencana alam, hilangnya kehati, lalu bencana lingkungan selalu muncul. Jadi ini juga termasuk tidak hanya risiko sosial gitu. Saya pikir ini juga risiko-risiko bisnis yang mesti juga diantisipasi. Makanya kan kemudian hal-hal ini harus bisa dimitigasi dengan baik gitu, supaya bisnis-bisnis Bapak dan Ibu juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Next-nya. Ini foto-foto sebetulnya apa yang sudah dilakukan. Bapak Presiden selalu menjadi semacam titik tekan pembangunan di LHK. Jadi tentang reboisasi, rehabilitasi tanaman gitu selalu didorong oleh beliau. Mungkin juga bisa menginformasikan di sini misalnya Bapak dan Ibu misalnya berkehendak untuk melakukan reboisasi gitu. Kita memiliki semacam kebun bibit permanen yang kemudian bisa diakses secara gratis. Di situ berapapun nilainya sebetulnya, berapapun jumlah yang diminta biasanya kalau ini kita bisa sediakan untuk kegiatan reboisasi atau rehabilitasi yang dilakukan oleh corporate ataupun swasta ataupun personal gitu. Jadi kalau personal Bapak dan Ibu cukup bawa KTP misalnya di Cimanggis atau di dekat IPB gitu. Tunjukkan KTP lalu Bapak dan Ibu bisa dapat bibit sebetulnya 50 pohon, 25 jenis buah-buahan dan 25 lagi jenis tanaman hutan. Jadi itu free gitu. Kalau RT, RW atau kemudian perusahaan juga dibolehkan dan jauh lebih banyak kalau biasanya untuk yang lebih besar seperti itu. Kenapa? Oke.
Selanjutnya ini foto-foto juga. Ini konsepnya, status kondisi ekosistemnya bagaimana. Ini mungkin biasa dulu waktu kita sekolah gitu ya Bapak dan Ibu. Ini lingkungannya gitu. Apa yang diharapkan, udara yang baik, marine diversity ini seascape dan landscape gitu kita istilah di kehutanan. Kemudian air yang baik, lahan produktif yang subur, biodiversity yang terjaga, lalu di laut juga ada marine biodiversity yang kemudian bisa terjaga gitu. Harapannya apa? Harapannya kemudian keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di sini tetap saja kemudian untuk mencapai ini kan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang harapannya kemudian bisa diukur dengan baik gitu. Jadi misalnya Jawa daya dukungnya sudah seberapa mana sih gitu. Kalau misalnya di sektor kehutanan kemudian dia sudah di bawah 30% hutannya, maka biasanya pembangunan untuk sektor-sektor itu bisnis-bisnis itu lebih didorong ke luar Jawa yang kemudian masih kawasan hutannya masih bisa mendukung hal tersebut gitu. Selanjutnya, ini ada 6 ekonomi elemen kecerdasan kepemimpinan transglobal di KLHK. Sebetulnya ada jenis-jenis kepemimpinan di LHK yang kemudian dielaborasi dari kepemimpinan yang transformatif gitu. Boleh lanjut? Ini tadi kepemimpinan transglobal, bagaimana kemudian bisa mengintegrasikan landscape dan seascape manajemennya, terus kemudian harapannya kemudian dia bisa mengejawantah di proses pembangunan nasional dari aspek perencanaan hingga aspek pengendaliannya dan untuk mewujudkan visi NKRI gitu. Itu tentang inovasi CSR yang diharapkan dengan kepemimpinan transglobal. Next-nya. Ini sama tentang seascape dan landscape, pembangunan seascape dan landscape di LHK gitu. Bagaimana gambarannya? Harapannya adalah tadi baik-baik semua, kemudian dia bisa connected antara di landscape dan di seascape-nya gitu. Boleh lanjut lagi? Ini saya pikir lanjut aja Mas. Ini pemberdayaan masyarakatnya di LHK bagaimana gitu. Ada beberapa program sebetulnya di LHK, misalnya program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan di sini. Kalau di sini kemudian selain itu ada kalau terkait dengan Bapak dan Ibu bisnis gitu, kan kaitannya dengan proper. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa proper dari mulai hingga targetnya, kemudian proper emas gitu. Di sini ada kaitannya gitu. Ini tentang pemberian proper emas di LHK juga ada tentang proper gitu, program proper kepada para bisnismen gitu. Lanjut aja, ini foto-foto. Ini pemberian proper oleh Bapak Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Bisa lanjut. Ini inovasinya bagaimana, bagaimana tujuannya, bagaimana harapannya bisa merubah sosial struktur dan meningkatkan kapasitas sosial gitu. Ini harapan CSR di LHK, harapannya begitu. Lanjut. Ini program yang tadi saya sampaikan tentang program perhutanan sosial, bagaimana kemudian Kementerian LHK mendorong untuk adanya semacam pemberdayaan masyarakat sehingga tadi aspek ekonomi yang 3 pilar itu bisa diwujudkan gitu. Dan lingkungannya bisa tetap terjaga. Banyak sebetulnya program-programnya, terutama terhadap kelompok tani hutan. Misalnya Bapak dan Ibu hendak berpartisipasi, saya pikir di lingkungan Bapak Ibu semua, misalnya dia di kawasan hutan gitu, karena kita kewenangannya di kawasan hutan, maka biasanya ada kelompok tani hutan yang kemudian mungkin bisa dibina juga oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Lanjut aja. Ini tadi proses RHL, ini contohnya inovasi lokal produk, misalnya ini kopi mangrove, tadi menanam mangrove gitu, beberapa produk olahan yang kemudian dibina oleh KLHK, mulai dari misalnya kopi mangrove, peyek,
telur, abon gitu-gitu. Jadi itu terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan LHK. Kita lebih ke lokasi biasanya. Daerah-daerah itu kemudian ininya produk unggulannya apa, misalnya daerah Lampung kopi dalam kawasan gitu dengan program PS didorong untuk itu gitu. Ada juga yang ini beras gitu. Ini contoh-contoh saja bagaimana bantuan kita ke para kaum petani itu gitu. Misalnya di Ambon misalnya, kita Ambon kayu putih, jadi kita kebutuhan karena dia produsen kayu putih, kita support untuk kawasan hutannya, petani-petani kelompok tani hutannya itu untuk kayu putih, produksi kayu putih. Gitu. Jadi situasional juga tergantung lokasinya. Lanjut. Ini contoh promosi-promosinya juga, inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana terhadap kelompok tani hutan di sekitar hutan. Lanjut lagi Mas, ini closing remark-nya. Jadi intinya sebetulnya tadi pentahelix tetap harus gitu, terus 3 pilar juga tetap harus didorong, pilar ekonomi, pilar ekologi, dan pilar sosial itu kata kunci bagi kami gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om. Mohon izin kepada Bapak tetap di atas panggung, ada kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Bram S. Putro. Ya Bapak, wah tadi ada pantun juga ya Pak ya? Oh, saya pikir ada pantun yang sudah disiapkan, Bapak lupa gitu. Ini jadi semuanya ditodong pantun ya? Harus karena itu ada tradisi di Jakarta, kita Jakarta. Waduh. Ya. Ini jadi beban nih ya. Yes. Kalau saya sebenarnya nggak bisa pantun ya. Saya mendingan milih jadi ondel-ondel. Oh, kalau kamu jadi ondel-ondel gak usah pakai kostum. Ya memang itu sebenarnya niru saya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Abdiar Syahroni. Pak, ini Syahroni yang punya moge itu ya? Bukan.